Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang kita pantau untuk esok hari. Dan sesuai dengan request Sobat Joker Trader, terdapat 24 emiten yang cukup menarik. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan Lini Masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi ISG di sini sesuai dengan review kemarin, koreksi yang kali ini cukup kuat, diperuntukkan juga ada beban dari isu tapering yang akan berlaku besok akan dimulai. Dan kalau kita lihat, ada area demand terakhir, area support terakhir di 6.617 menjadi pertahanan yang cukup rentang untuk ISG. Jika tembus, maka potensi akan menuju area support terbawah di 6.511. Berhati-hati jika teman-teman ingin trading, dan saya pikir bisa mengalokasikan taking profit dulu untuk emiten-emiten yang sudah profit. Jika area 6.511 ini cukup jatuh di bawah, potensi bisa mencapai area 6.200 kembali. Karena secara polanya berbentuk pola head and shoulder, pola pattern bearish yang cukup bahaya. Secara MACD dan RSI juga masih mengawali fase ingin distribusinya. Jadi berhati-hati dulu untuk trading di beberapa hari ke depan. Apalagi saham-saham blue chip ya. Baik, saham pertama yang akan saya review ada saham MBAP. Posisi MBAP di sini masih jauh bergerak di atas posisi area demand gap-nya. Demand gap berada di 3.350 dengan area range support juga di 3.440 sampai 3.460. Dan kalau kita tarik di sini masih ada pola trendline yang akan mulai coba diuji. Dengan pola yang hampir sama, saya pikir kemungkinan besar akan retest dulu di area biru ini yang merupakan area supportnya. Secara MACD dan RSI masih mengawali fase distribusinya. Menarik jika dia terkoreksi, teman-teman bisa melakukan akumulasi. Selanjutnya ada saham tambang emas, yaitu BRMS. Posisi BRMS di sini sudah masuk ke area resisten, dan ini merupakan analisa saya di bulan Mei lalu dengan potensi di area hijau dan sudah terlaksana ya. Selamat bagi teman-teman yang sudah hold pada bulan Mei dan atau hold pada bulan 9 dengan entry point di 99 sampai 97. Target lanjutan itu untuk saham BRMS di 149 dan 144. Secara MACD dan RSI weekly juga masih cukup menarik, dan saya pikir potensinya akan lanjut ya menuju area 149 sampai 144. Dan ini merupakan pola Elliott Wave menurut saya. Secara MACD dan RSI daily juga masih cukup menarik untuk saham BRMS ke depannya. Lanjut ada saham Tower. Saham pertoweran ini masih break dari posisi trend lainnya, dan saya pikir ini seharusnya tidak layak ditradingkan kembali. Paling tidak jika teman-teman ingin trading di saham ini, bisa menunggu di area 1060 untuk area entry, karena di sini merupakan area support terdekat ya. Secara MACD dan RSI juga masih cenderung menandakan distribusi. Hindari dulu untuk saham ini untuk ditradingkan. Lanjut ada saham IELS. IELS di sini sudah di posisi high yang sama seperti high yang terakhir, yaitu di 336. Dan kalau kita lihat potensi jika dia break dari proses high-nya ini, paling tidak dia secara optimal bisa mencapai area 476. Dan ini menjadi catatan untuk ILS ke depannya. Jika terkoreksi di 336 akan meretest kembali area resisten secara pola lembah atau pola swing low-nya di 476 untuk dijadikan resisten atau target optimal kembali ya. Secara MACD dan RSI masih mengawali fase akumulasinya. Menarik jika dia bertahan di atas 336. Selanjutnya ada saham media, yaitu SCMA. Posisi SCMA di sini sudah sesuai dengan target penurunan di 336. Jika teman-teman ingin entry, paling tidak dia bertahan di area 336 ini. Jika tidak, teman-teman bisa menunggu di area support lanjutan, yaitu di 318. Sebelumnya saya memprediksi dia akan membentuk pola higher low higher high, tetapi tidak terafiliasi cukup baik dengan volumenya, dan juga sudah patah tren. Saya pikir cukup riskan untuk di trading saham ini karena terus membentuk lower low yang baru.
Paling tidak jika teman-teman yang menarik, lagi-lagi 318 menjadi angka penting untuk dijadikan posisi pullback. Secara MACD dan RSI akan menguali fase distribusinya. Lalu ada Bank OCBC, NISP. Saham ini saya pikir belum pernah sama sekali saya analisa, dan paling tidak kalau kita lihat apakah ada area low baru, paling tidak dia akan menguji area support terdekatnya di 590. Jika teman-teman tertarik, bisa menunggu dulu di area tersebut ya. Secara MACD dan RSI saya pikir masih ingin mengawali fase akumulasinya. Jika memang teman-teman ingin menarik terhadap saham ini, paling tidak dia mampu bergerak di atas 680, kemudian dia akan naik kembali mencapai area 700 dan akan naik kembali paling tidak di 720. Ini area rentang-rentang penting saya pikir untuk saham Bank NISP, dan belum ada pattern menarik saya pikir untuk emiten ini. Lanjut ada saham Frame. Salah satu saham telekomunikasi ini pullback ya dari posisi demand-nya atau supportnya, yaitu di 91 sampai 89. Low hari ini ada di 88 dengan close di 91, high-nya di 92. Kita masih berharap jika dia diberi kesempatan untuk entry kembali di 82 menjadi angka penting dengan posisi double bottom. Tetapi pun jika terjadi pola reversal dan cukup menarik bisa melewati di 98 minggu ini, saya pikir potensi double bottom juga akan terbentuk. Secara MACD dan RSI baru saja mengawali fase akumulasinya. Selanjutnya ada saham akselerasi yaitu PPGL. Posisi PPGL di sini masih cukup menarik jika teman-teman tertarik, paling tidak bertahan di angka 123 sampai 120. Jika dia masih bertahan, saya pikir cukup menarik untuk dipantau dengan berbentuk higher high baru ya. Paling tidak dia akan menguji area resisten terdekatnya yaitu di 152. Dan cukup menarik jika dia mampu melewati area 152, paling tidak dia akan menuju area resisten lanjutannya itu berada di 192. Dan teman-teman bisa memantau jika dia berhasil break di atas 152. Secara MACD dan RSI baru saja mengawali fase akumulasinya. Selanjutnya ada saham Yellow Data Internet. Di sini dia sudah break patternnya ya. Dia sudah break pattern penan dan dia terkoreksi. Paling tidak di sini ada area support yang akan diuji yaitu di 152, karena di sini ada pernah terjadi pullback yang cukup besar dengan volume yang sangat signifikan pada 6 Desember. Secara MACD dan RSI juga sudah ingin mengawali fase akumulasinya. Menarik saya pikir ada dua range yang layak dipantau, ada range 152 dan 144. Dan baru saja saya share berita terbaru kemarin yaitu di saham Yellow dengan profit mereka naik laba bersih 500%. Dan patut diingat data internet, software internet, dan alat-alat internet yang mendukung perangkat lunak di saham Yellow yang merupakan produk aslinya memungkinkan saham Yellow juga akan profit di tahun depan. Dan paling tidak target supply secara baik saya pikir cukup menarik ya. Ada supply gap yang bisa saja ditutup oleh emiten ini. Dan saya pikir sama persis yang terjadi kepada supply gap yang akan ditutup Elmas besok. Dan karena hari ini hampir arah ya, selamat untuk teman-teman yang sobat joker yang sudah taking profit atau masih hold di saham Elmas, saham cuan bersama dari saya. Lanjut ada saham MLPL. MLPL di sini masih bergerak di area entry ya, di 372 sampai 338. Jika memang terkoreksi, paling tidak teman-teman bisa mengurangi posisi kembali untuk menunggu di area 244. Mengapa? Jika teman-teman masih di area entry 372 dan 338, teman-teman bisa mengurangi posisi 50% untuk menunggu dan entry kembali di 244. Dan saham ini saya pikir masih layak untuk di hold karena salah satu saham investasi dalam bidang teknologi. Secara MACD dan RSI saya pikir masih mengawali fase akumulasinya walaupun dengan tren akumulasi yang mengalami terus pelemahan. Selanjutnya ada saham DART. Saham ini saya pikir membentuk candle doji hammer dan paling tidak kalau kita tarik secara garis trend line dia memungkinkan ada area pantulan besok akan menjadi menarik jika terjadi lonjakan kuat untuk saham DART. Paling tidak jika dia bergerak di atas 282 yang bisa kita jadikan area break bullish, paling tidak dia akan taking profit di 298 atau di 316 ya.
Secara Imacere dan RSI masih saja mengawali fase distribusinya. Lanjut kepada saham CPO yaitu PAM. PAM di sini sudah sesuai dengan taking profit, kita entry di 495 sampai 475. Selamat bagi teman-teman, sesuai dengan area taking profit di 585 sudah tercapai. Paling tidak jika dia bertahan di area support terdekat di 640 yang merupakan high kemarin yang sudah di break dengan cukup valid, saya pikir cukup menarik untuk melanjutkan tren kenaikannya ya. Tapi secara Imacere dan RSI sudah mengawali fase akumulasinya dengan tren yang cukup lama. Dengan RSI juga dengan tanda pergerakan sudah mengalami posisi jenuh beli. Harap berhati-hati, berkemungkinan besar akan terjadi koreksi sehat. Paling tidak dia akan menyentuh area 635 atau di 550 menjadi posisi koreksi sehat area. Lanjut ada saham Access. Posisi saham Access di sini saya pikir masih belum cukup menarik karena sebelumnya dia membentuk pola falling wedge tetapi sudah batal dengan volume candle yang cukup parah pada 29 November 3 minggu yang lalu. Dan kalau kita lihat kondisi secara Imacere dan RSI memang ingin mengawali fase akumulasinya. Menarik jika dia mampu bergerak di atas 1425 karena berkemungkinan besar akan lanjut menuju area 1600 sebagai area terdekat untuk mengkonfirmasi bullish kembalinya saham Access ini. Tetapi jika dia masih bergerak di area range pattern, saya pikir harap berhati-hati, berkemungkinan besar akan lanjut turun ke bawah karena hanya meretest saja. Selanjutnya ada saham INTP. Saham Indosemen ini sudah di posisi sesuai ya. Di sini ada area akum yang sudah saya gambarkan, dan bagi teman-teman yang pernah notice emiten konstruksi ada khusus semen, saya pikir SMGR, INTP, Wika, PTPP di playlist saham konstruksi, saya pikir teman-teman sudah cuan ya. Di sini ada area akumulasi yang sudah pernah saya bahas dan area akumulasinya masih cukup sama. Di sini ada area jika breakout karena posisi jika breakoutnya ini membuat potensi akan terus naik mencapai 13.000 sampai 14.000. Area break bullishnya di 12.775 ya. Secara Imacere dan RSI masih mengawali fase akumulasinya dengan tren akumulasi memang sedang mengalami penurunan. Harap berhati-hati jika tidak mampu melewati area 12.775, berkemungkinan besar akan turun kembali mencapai area 10.000 atau juga di 9.000. Selanjutnya ada saham BABP. Saham BABP di sini setelah melakukan break bullish, dia tidak sampai mencapai area 280 sampai 264 yang merupakan area posisi supply-nya atau resisten. Secara Imacere dan RSI memang masih mengawali fase akumulasinya. Seharusnya menarik jika dia mampu bergerak di atas 280. Jika dia tidak mampu bergerak di 280, paling tidak dia akan menyentuh kembali area 188 atau 202 dengan potensi membentuk pola double bottom. Jadi saya pikir menarik jika memang terjadi pola double bottom ini. Tetapi jika tidak menarik jika dia terkoreksi melewati area 188. Paling tidak jika dia melewati area 188, target penurunan bisa saja mencapai area 146. Lanjut ada saham CPRO, saham udang-udangan. Posisi saham udang-udangan di sini saya pikir sudah masuk area entry kemarin di 109 dengan taking profit di 118 dan sekarang terkoreksi kembali mencapai area 109. Jika area 109 cukup kuat, teman-teman bisa melakukan spekulasi kembali untuk melakukan pembelian dengan taking profit di area yang sama yaitu di 118. Secara Imacere dan RSI memulai kembali distribusi yang cukup besar. Hindari jika dia mampu bergerak di bawah 109, teman-teman bisa menunggu di area range yang sama, ada area range support saya pikir yang cukup menarik di 91 di mana di sini terjadi pullback yang cukup besar pada tanggal 7 Desember. Selanjutnya ada saham LAN. Posisi saham LAN di sini sudah membentuk area support kuat di 85 dan sudah melewati area supply di 95 sampai 89. Target terdekat ada di 100 dan target optimal ada di 111. Untuk mencapai area 140, saya pikir cukup sulit karena area 100 dan 111 ini menjadi posisi terkuat di mana sudah di-retest beberapa kali dan terjadi false break selalu. Bagi teman-teman bisa mengambil opsi area 100 dan 111 untuk taking profit dengan posisi sell on strength.
Tetapi jika teman-teman masih memiliki potensi harapan mencapai area 140 dan 130, teman-teman bisa menjaga dengan trailing stop. Secara MACD dan RSI baru saja mengawali fase akumulasinya. Terakhir ada bank digital yaitu AGRS. AGRS ini kalau kita lihat masih cenderung bergerak di area sideways-nya, masih cenderung di 200 sampai 191 dan juga 171 sampai 166. Jika teman-teman tertarik bisa entry dengan potensi double bottom di sini dan cukup menarik AGRS jika memang terjadi potensi double bottom. Karena potensi saya pikir untuk target break bullish-nya di 233 dengan target saya pikir cukup menarik dan cukup jauh. Di sini ada supply gap yang cukup lama tidak ditutup, ada di 399. Sebelumnya hampir ditutup pada 5 Agustus tetapi tidak diberi kesempatan dengan high terakhir yaitu di 392. Menarik jika teman-teman entry jika memang terbentuk double bottom dan saya pikir berpotensi cukup kuat ya menuju area 233 dulu lalu mencapai area 399. Secara MACD dan RSI baru saja mengawali fase akumulasinya. Sekian dulu dengan ulasan saham saya pada hari ini. Semoga pandangan saya memberikan cuan bersama untuk sobat Joker Trader seperti hari ini dan seperti kemarin juga. Semoga cuan bersama memberikan kita berkat yang baik dan mampu berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih. Recordings.